Selamat siang semuanya. Oke, akhirnya kita bertemu lagi di mata kuliah saya Bahasa Inggris 2 untuk anak-anak TKJ. Apa kabarnya hari ini? How are you today? Okay, before we talk deep about our material, I would like to check the register. Kita cek absensi dulu ya. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah ya. Ya, oke, teman-teman di semester 2 TKJ, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca bismillah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum saya ke materi baru, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ini, saya ingin sedikit mengulang materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Masih ingat tidak materinya mengenai apa? Tenses ya. Oke, mengenai tenses ya. Tepatnya adalah present tense dan past tense. Ada yang masih ingat nggak? Present tense itu apa? Past tense itu apa? Atau perbedaan dari keduanya itu apa? Ada yang masih ingat? Oh, oke ya, bagus ya, Mei Nita ya. Oke, thank you. Ada lagi perbedaan lain dari teman-teman di sini? Kalau present tense itu verbnya pakai perempuan. Ya. Kalau past tense pakai. Oke, thank you Nida ya, bagus jawabannya ya. Oke, jadi saya kira teman-teman di sini semuanya sudah pinter-pinter mengenai tenses, present dan past tense. Oke, kita ke materi baru ya teman-teman. Ini judulnya prosedur teks ya. Terus di situ jenisnya adalah manual. Jadi yang seperti teman-teman tahu bahwa kita ini biasanya dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, kita sudah terbiasa mendengar atau mengenal jenis-jenis teks. Nah, ini salah satu jenis teks tersebut ada yang disebut prosedur teks. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai teks prosedur ini, saya ingin tahu, yang teman-teman tahu prosedur teks itu apa sih sejauh ini? Instruksi, langkah-langkah ya. Apa? Tutorial ya. Oke, tutorial, oke ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini prosedur teks, jenisnya adalah manual ya. Yang kita tahu kan ada prosedur teks yang berjenis kayak resepi atau resep gitu. So, when we are going to make like food or like things ya, biasanya itu ada step-stepsnya. Dan biasanya itu dituliskannya dalam jenis teks prosedur. Nah, kalau manual sendiri, ini termasuk ke dalam jenis prosedur teks, tetapi beda ya, dari point of view-nya. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Oke, sebelum kita ke materi, seperti biasa saya tayangkan dulu tujuan dari materi ini bisa dilihat dari deskripsi singkat, manfaat, dan relevansinya. Bisa teman-teman baca ya. Jadi yang akan kita bahas itu lebih difokuskan ke mengenai apa sih prosedur teks itu, yang dalam hal ini jenisnya adalah manual, yang meliputi definisi, generic structure, language feature atau fitur bahasa, dan kemudian social function-nya atau fungsinya itu apa sih? Kegunaannya itu apa sih? Itu yang akan kita bahas. Nah, adapun rumusan capaian pembelajaran mata kuliah ini atau materi ini agar teman-teman di sini mampu memahami dan mengidentifikasi prosedur teks jenis manual yang meliputi struktur kalimatnya. Jadi bagaimana sih cara membuat kalimat-kalimat dalam teks prosedur itu? Terus kemudian setelah kalian bisa membuat kalimat-kalimatnya, kalian bisa nggak mengidentifikasi fitur bahasanya? Kemudian, apakah kalian bisa nggak menggunakannya dalam fungsi komunikasi, begitu ya? Nah, itu yang harus dicapai oleh teman-teman setelah mempelajari materi prosedur teks manual ini. Untuk urutannya sendiri, ini secara sistematis. Yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai definisi dari prosedur teks itu sendiri. Disusul oleh generic structure, kemudian oleh language features, dan yang terakhirnya adalah social function. Itu ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Ada yang kurang jelas? Jadi coba boleh bertanya. Iya, silakan. Tadi di awal Bapak menyebutkan bahwasannya prosedur teks itu terbagi ya. Ada prosedur teks speed dan juga ada prosedur teks manual. Oke. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana cara mengetahui perbedaan antara prosedur teks prosedur speed dan juga teks prosedur manual? Oke. Kira-kira tolong dijelaskan. Oke, terima kasih pertanyaannya Agam ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya mungkin gambaran ini atau ketika kalian disituasikan harus membedakan yang mana sih yang termasuk prosedur teks resep atau resepi, yang mana yang termasuk prosedur teks manual. Nah, biasanya yang paling signifikan adalah dari ciri bahwa untuk membuat sebuah prosedur teks resep, di situ akan ada alat dan bahan. Contohnya, misalnya ketika kita mau membuat kue ya, atau mau membuat mainan seperti layang-layang begitu. Nah, biasanya di situ ada alat dan bahannya gitu. Selain ada step-stepnya, tapi ada alat dan bahannya. Nah, kalau manual itu sendiri bedanya adalah di sana tidak ada alat dan bahannya gitu. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan atau mengumpulkan alat-alat baru untuk membentuk benda yang akan mau kita buat itu. Kalau manual itu lebih ke kita tinggal menyusun saja berdasarkan tutorial yang ada gitu. Gitu ya, itu perbedaan yang signifikan dari keduanya. Ada lagi pertanyaan atau kita lanjut dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini normatif saja ya. Jadi kita sambil melihat paparan materi, sambil diskusi juga. Kalau misalnya ada hal yang penting, silahkan dicatat oleh teman-teman. Ini materi intinya. Nah, di sini, di slide ini, teman-teman bisa lihat ada beberapa gambar. Terus di situ ada nomor-nomor yang berisikan deskripsi ya. Kira-kira ini gambar seperti ini biasanya ditemukan di mana yang teman-teman tahu? Gambar semacam ini. Buku panduan ya, atau biasanya di kemasan ya alat-alat elektronik atau di kardusnya gitu ya. Nah, ini yang disebut manual itu ya. Jadi kenapa tadi saya sampaikan dalam prosedur teks yang berjenis manual itu kita tidak memerlukan alat dan bahan, artinya bendanya itu sudah ada gitu. Jadi kita tidak dalam rangka mau membuat atau membentuk suatu benda gitu, tetapi lebih ke how to operate gitu, atau bagaimana sih cara mengoperasikannya atau bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Beside this example, you can imagine when you have like a new motorcycle, kalian misalnya membeli motor baru tuh. Siapa yang punya motor baru? Mungkin kan kalian mau nyoba yang tadinya kalau zaman dulu tuh motor biasanya belum matic ya, masih pakai gigi-gigi gitu, gigi 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ketika ada motor yang berteknologi matic, itu kan kita kayak wondering gitu, bagaimana ini cara untuk memakainya gitu. Atau mungkin ada yang meskipun sudah terbiasa pakai motor bergigi sebelumnya, tapi karena ini matic, ada yang masih kayak, aduh ini gimana ya gitu, masih kayak bingung-bingung gitu. Kita perlu tahu bagaimana sih untuk memakai atau menggunakan motor matic itu gitu, dibandingkan dengan motor yang menggunakan gigi. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi kita tinggal menggunakan saja tanpa harus mencari alat dan bahan untuk jenis prosedur teks manual ini. Nah, ini dalam bahasa Inggris kebetulan teman-teman kalau misalnya teman-teman bingung atau ada vocabulary yang tidak dapat dipahami seperti biasa, teman-teman bisa nyoba ditranslate dulu ya. Kalau misalnya Google Translate tidak terlalu membantu, silahkan gunakanlah Grammarly ya. Grammarly jadi itu lebih valid biasanya kalau Grammarly itu. Nanti diharapkan setelah teman-teman mentranslate semuanya akan paham, oh ini seperti ini. Nah, tetapi kan kalau dari gambar ini gambar apa? Gambarnya gambar apa ini teman-teman? Printer ya. Nah, tanpa kita membaca teksnya pun, sepertinya kita bisa ngebayangin gitu. Oh ini tuh printer. Oh ini kayaknya cara menggunakan printer deh. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang punya prior knowledge atau experience yang memang sudah sering menggunakan printer, misalnya mengerjakan tugas harus di print out gitu, itu pasti sudah apa, oh ini kayaknya sih cara menggunakan printer dan saya tahu ini pertamanya ngapain dulu,
terus kedua ngapain dulu, ketiga dan keempat ya, sampai terakhir itu ngapain dulu gitu. Jadi sebenarnya sudah bisa dibayangkan gitu. Karena biasanya manual itu, apalagi untuk benda-benda yang closely related to our daily life itu, kita tuh nggak terlalu bingung gitu, semuanya sudah familiar gitu. Untuk manual itu ya, nggak kayak misalnya kalian tiba-tiba beli alat yang kalian aja nggak tahu gitu gunanya untuk apa gitu, seperti itu kan. Pasti alatnya itu memang mau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari kayak misalnya blender, mixer gitu ya. Kalau ibu-ibu di rumah tuh, atau misalnya kompor listrik gitu, nah seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang apa sih gitu, yang rumit gitu. Pasti semuanya lebih mudah gitu untuk digunakannya. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, karena ini prosedur teks berjenis manual itu biasanya menstimulate kita ketika kita melihat contoh gambar ini, yang hasil dari stimulate itu sendiri biasanya menghadirkan atau menimbulkan beberapa pertanyaan ya. Ini ada sekitar 4 pertanyaan. Biasanya, do you know what the picture is called? Biasanya gitu ya, kalau teman-teman misalnya diminta mengajari misalnya adik-adiknya atau adik kelasnya, atau misalnya teman-teman lagi ngajar di private course, itu untuk ngejelasin prosedur teks itu biasanya stimulate dulu atau kasih stimulus dulu ya anak didiknya atau murid-murid kita itu gitu, biar mereka bertanya. Nah, harapannya pertanyaan itu di antara yang 4 ini gitu. Misalnya, do you know what the picture is called? Udah tahu tadi ya, katanya apa jawabannya? Printer ya. Terus, where do you usually find that kind of pictures? Ya, ini ada yang mengerti arti dari pertanyaan nomor 2? Oke, di mana kamu biasanya menemukan gambar seperti itu gitu ya? Biasanya di mana? Di buku panduan atau di kardus ya, di package gitu ya. Di mana? Di stiker kardus dan lain sebagainya. Yang nomor 3-nya, what is the purpose of the pictures? Ini the whole picture ini tujuannya apa sih? Untuk memberikan petunjuk bagaimana menggunakan benda tersebut gitu ya. Jadi si tujuan dari manual ini adalah memberikan informasi tentang bagaimana benda tersebut digunakan atau dipakai, begitu ya. Yang nomor 4-nya, can you understand the information contained in the pictures? Nah, kalau misalnya balik lagi, kalau kalian memang butuh alat translate, berarti translate dulu, karena ini pertanyaannya adalah apakah kalian paham dengan informasi yang terkandung di dalam pictures? Kalau secara garis besar kan pasti paham ya, tapi kalau kita lihat lagi dari misalnya vocab-vocabnya atau generic structure dari setiap teksnya, itu memang harus ditranslate dulu biar benar-benar valid informasinya gitu. Seperti itu. Tapi kurang lebih semuanya sudah paham ya teman-teman di sini. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas dari prosedur teks jenis manual itu, yang pertama, what is it? Itu artinya kita harus bisa menjelaskan jenis prosedur teks manual secara definisi. Tadi ada pertanyaan dari Agam kan ya, untuk perbedaan apa sih prosedur teks manual dan prosedur teks resep itu perbedaannya. Nah, kalau ditanya what is it, berarti jawabannya kira-kira apa? Atau definisinya seperti apa? Manual itu apa sih gitu? Manual is one of the procedure text that explains about how to operate something or tool gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesianya kurang lebih manual itu adalah salah satu jenis dari prosedur teks yang memberikan penjelasan bagaimana sebuah alat atau benda itu bisa digunakan gitu ya. Itu definisi dari manual atau prosedur teks jenis manual. Terus what are its language features? Nah, fitur bahasanya ada apa aja sih? Fitur bahasa ya. Jadi bahasa-bahasa yang digunakannya ada apa aja di situ gitu. Kalau tadi di minggu lalu sempat membahas perbedaan antara present tense dan past tense.
Itu fitur bahasa keduanya sangat jelas sekali berbeda. Yang satu menggunakan verb 1, yang satunya lagi menggunakan verb 2. Nah, kalau berbicara mengenai verb atau kata kerja, jadi manual ini, tadi kan sudah Anda lihat ya di slide sebelumnya ada teksnya juga. Kira-kira manual ini menggunakan verb apa sih? Verb 1 kah? Verb 2 kah? Atau verb ketiga kah? Verb 1 ya, logik ya. Kita ngasih tahu informasi bagaimana cara menggunakan sesuatu gitu, itu tidak akan masuk akal ketika kita menggunakan verbnya verb dalam bentuk past tense atau dalam bentuk futures gitu. Itu yang lebih logisnya adalah dalam bentuk present gitu. Karena saat ini dan sifatnya itu aktual gitu ya, aktual dan saat ini gitu. Seperti itu. Terus how is it generic structure? Nah, generic structure itu tuh susunannya ya, atau sistematika penulisannya apa sih gitu. Generic structure cara menulis manual itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketika kita menulis prosedur teks jenis resep. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Jadi dari hulu ke hilir itu harus jelas gitu. Jangan kayak di random gitu. Harus nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Gak bisa kalian misalnya dari nomor 3 dulu, tiba-tiba ke nomor 2, tiba-tiba ke nomor 5 dan seterusnya. Tidak bisa di random. Jadi harus secara sistematis itu generic structure dari prosedur teks ini. Baik dalam jenis manual maupun dalam jenis prosedur teks resep gitu ya. Yang berikutnya, what are its social function? Social function itu kalau dari terminologi social function, teman-teman jangan bingung ya. Sosial itu biasanya korelasikan dengan manusia atau masyarakat gitu. Social function di sini itu fungsi untuk kita sebagai pengguna itu apa, atau sebagai pembaca itu apa gitu. Fungsi dari prosedur teks manual itu apa sih gitu. Untuk kita sebagai readers, untuk kita sebagai pengguna, untuk kita sebagai konsumen itu sebagai apa gitu. Nah, social function-nya itu tiada lain adalah untuk memberikan informasi bagaimana satu benda atau satu alat dapat digunakan, oke gitu ya. Nah, how do we make it? Nah, berarti kalau pertanyaannya seperti itu, bagaimana cara kita membuat prosedur teks jenis manual ini? Nah, nanti at the end of the lessons, you will have one assignments. Mungkin nanti kalian bisa berkelompok ya, mengerjakannya. Nanti akan ada satu tugas yang bisa langsung dikerjakan sekarang juga gitu, tapi nanti ya di akhir slide atau di akhir pemaparan materi ini. Oke, kita ke slide berikutnya. Tadi kan udah ada gambaran tuh ya, apa sih manual itu gitu. Nah, di sini secara detail lebih dijelaskan lagi apa sih yang disebut atau apa yang dimaksud dengan manual atau manual. Nah, pertama jawabannya adalah it is a part of procedure text. Bener ya tadi ya, udah disebutkan di sebelumnya. Yang keduanya, it is a book or pamphlet that contains explanation about how something should be done in sequence steps. Ini juga tadi sempat disinggung. Jadi ada yang tadi bilang buku, ada yang bilang pamphlet, ada yang bilang stickers gitu. Yang berisi atau mengandung penjelasan bagaimana sesuatu itu harus dikerjakan secara sequence. Sequence itu tadi yang berurutan itu ya, atau secara sistematik seperti itu ya. Berarti ini occur ya, atau selaras dengan tadi yang kita diskusikan di sebelum-sebelumnya ya, untuk pengertian manual itu sendiri. Slide berikutnya, inilah generic structure-nya. Generic structure-nya dari prosedur teks berjenis manual ini, yang pertama ada goal atau aim ya. Atau kalau kalian misalnya mau menggunakan diksi lain, purpose juga bisa ya. Jadi goal, aim, purpose itu artinya sama saja. Dalam bahasa Indonesianya adalah apa artinya? Tujuan ya, oke. Yang pertama, untuk goal atau aim-nya itu, it contains the purpose of doing or operating something. Ya, tujuannya itu adalah harus mengandung sesuatu atau yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu dioperasikan gitu. Seperti itu. Terus yang berikutnya ada materialnya atau materinya harus seperti apa sih gitu. Nah, this part describes the tools we need to do, make or operate something. Ya, untuk materinya itu kata-katanya ya, maksudnya kata-katanya itu harus kata-kata yang mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana kita mengoperasikan atau menggunakan sesuatu.
gitu ya. Berarti secara selintas teman-teman bisa bayangkan bahwa dalam penulisan prosedur teks manual itu kita akan menggunakan kata kerja jenis apa? Kata kerja jenis apa? Misalnya tambahkan, taburkan. Kata kerja apa teman-teman yang seperti itu disebutnya? Kata kerja operasional. Itu yang diambilnya nanti yang di teksnya. Oke, kata kerja operasional ya. Jadi seperti menambahkan atau memasangkan atau misalnya menaburkan kalau kita bikin makanan seperti itu namanya kata kerja operasional. Dan yang berikutnya atau yang terakhir dari generic structure itu adalah steps ya, ada step-step, ada langkah-langkah. This part describes the sets of instructions. Jadi langkah-langkah yang isinya itu instruksi-instruksi gitu ya, kayak tadi masukkan ke dalam wajan atau misalnya sambungkan dengan kabel VGA kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah instruksi-instruksi yang harus diikuti sesuai dengan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir. Jadi ada 3 ya untuk generic structure-nya itu. Goal, aim, material, sama steps. Ya, paham sejauh ini teman-teman semua? Paham ya? Nanti teman-teman bisa praktikkan sendiri untuk bisa lebih memahami lagi mengenai prosedur teks manual ini. Kita bergeser ke language feature atau fitur bahasa. Nah, kalau teman-teman punya mobile phone atau handphone, itu kan ada fitur ya, fiturnya ada apa aja nih gitu. Bahasa pun juga sama. Ada yang disebut fitur bahasa. Nah, untuk bahasa yang digunakan dalam membuat prosedur teks jenis manual itu sendiri, biasanya pertama kita menggunakan simple present tense ya. Menggunakan tensesnya simple present tense. Terus yang kedua menggunakan adverbial obsequence atau menggunakan temporal adjective. Ada yang tahu nggak adverbial obsequence sama temporal adjectives itu apa? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke. Adverbial diambil dari kata adverb ya, yang artinya adalah kata keterangan ya. Terus adverbial obsequence itu sendiri kata keterangan yang menerangkan sebuah langkah-langkah atau step-steps gitu ya, secara sequence atau sistematis. Sementara temporal adjective itu sendiri itu kata-kata sifat yang sifatnya temporari atau sementara. Misalnya diamkan air mendidih selama 2 menit misalnya gitu. Nah, itu kan temporal kan. Jadi misalnya kalau kalian mau merebus mie instan misalnya gitu, nggak mungkin mie instan direbusnya selama-lamanya gitu. Harus ada keterangan waktu yang sifatnya itu temporal gitu. Seperti itu maksudnya ya. Yang terakhirnya using imperative sentence or command. Ini imperative sentence itu kenapa digunakan di sini? Karena step-steps dalam manual itu isinya perintah semua ya. Jadi imperatif semua, masukkan, tambahkan dan lain sebagainya. Kita tuh kayak disuruh-suruh gitu. Kita harus menuruti tutorial atau manual yang ada di dalam kemasan mie instan misalnya gitu. Kita kan kayak nurut ya, padahal nggak tahu siapa gitu yang nyuruhnya gitu. Tapi kita nurut ngikutin gitu, kayak gitu. Dari awal sampai akhirnya kita ikutin gitu. Nggak ada satupun step yang dilewatin gitu. Nah seperti itu. Itu juga bagian dari the power of language ya. Jadi ketika butuh gitu, kita butuh untuk melakukan sesuatu yang memang relate, misalnya kita mau bikin makanan apa atau minuman apa, terus kita lihat teks aja gitu dalam sebuah kemasan atau bungkus minuman atau makanan tersebut, kok kita bisa nurut gitu. Nah itu adalah kekuatan dari bahasa gitu ya. Berarti si teks tersebut tuh memiliki communicative purpose atau tujuan komunikasi yang sampai kepada kita sebagai pembaca atau sebagai konsumen dari barang tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini masih fitur bahasanya. Tadi ada kata kerja operasional ya atau action verb ya. Terus menggunakan conjunction to link untuk menghubungkan satu proses dengan proses yang lainnya. Begitu itu conjunction ya. Conjunction itu apa dalam bahasa kitanya? Kata sambung ya. Contohnya apa? Dan gitu ya. Lalu berikutnya dan sebagainya. Using adverb of time to express details of time. Nah, ini tuh yang tadi itu ya, menggunakan kata keterangan waktu untuk memberikan
informasi yang lebih detail, berapa menitkah atau berapa detikah misalnya mie itu harus direbus gitu seperti itu. Itu adalah fitur-fitur bahasa yang dapat kita gunakan untuk membuat prosedur teks berjenis manual. Kita bergeser ke slide berikutnya lagi. Nah ini berarti ini pokok bahasan yang terakhir ya untuk prosedur teks manual ini adalah mengenai social function atau fungsinya dari prosedur teks manual itu dalam komunikasi atau dalam keperluan komunikasi itu seperti apa atau sebagai apa gitu. Ini yang pertama, it is used to describe how something is done in sequence step. Nah, itu digunakan untuk memberikan gambaran bagaimana sesuatu itu diselesaikan atau dikerjakan dalam langkah-langkah yang sistematis atau secara sequence. Yang keduanya, it provide a series of steps in sequence that explain the readers how to do some things. Nah, selain yang pertama menjelaskan bagaimana sesuatu dikerjakan secara sistematis, ini juga menyediakan series of step. Berarti rangkaian langkah-langkah yang tadi secara sistematis itu, yang isinya dapat menjelaskan kepada pembaca bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana mengerjakan sesuatu, begitu. Yang terakhirnya adalah mengenai communicative purpose atau tujuan komunikasinya, yaitu communicative purpose dari teks ini adalah untuk memberitahu langkah-langkah bagaimana membuat atau mengerjakan sesuatu gitu ya. Ini tiga ini adalah social function dari prosedur teks berjenis manual. Sebenarnya mau teks prosedur manual, mau teks prosedur resep itu social function-nya atau kegunaannya dalam kepentingan komunikasi sama aja seperti ini, yang tiga ini gitu. Nggak ada yang beda gitu ya. Yang beda itu hanya cirinya saja. Tadi balik lagi kalau misalnya resep itu kita menggunakan alat dan bahan, kalau untuk manual itu kita hanya tinggal mengikuti tutorial gitu. Karena alatnya sudah ada gitu. Paling alatnya belum kayak dipasangin gitu ya, tapi alatnya udah utuh semuanya gitu. Kita tinggal merangkai atau menyusunnya saja, itu manual. Seperti itu. Oke, teman-teman ada pertanyaan sejauh ini mengenai prosedur teks manual itu? Silakan, saya buka sesi tanya jawab. Ya, Mei, ya silakan. Maaf, ada pertanyaan. Ini kan dijelaskan ada steps dan sana. Nah, itu saya katakan urutan juga. Kalau misalnya saya ingin menjelaskan suatu peristiwa, itu bisa menggunakan prosedur teks. Oke, pertanyaannya kalau misalnya mau menjelaskan sebuah peristiwa, apakah bisa menggunakan teks berjenis prosedur teks atau tidak begitu ya? Kalau peristiwa itu biasanya lebih ke teks explanation atau eksplanasi atau expository gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena dalam sebuah peristiwa itu, pertama kita tidak menggunakan alat dan bahan ya. Untuk yang resepi itu kan ada alat dan bahan ya, prosedur teks jenis resepi. Yang keduanya, kita tidak menggunakan atau kita tidak sedang memberikan informasi bagaimana satu benda bisa dioperasikan atau bagaimana kita bisa memakai sebuah alat atau sebuah benda gitu. Kalau peristiwa itu lebih ke series of event gitu, sebuah momen gitu, sebuah momen di situ ada sama ada series of time juga, cuman bedanya tidak ada alat, tidak ada bahan, tidak ada benda yang sedang diinformasikan bagaimana cara penggunaannya gitu. Jadi lebih ke peristiwa itu lebih cocok menggunakan explanation atau expository text begitu ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus ya. Jadi teman-teman juga bisa mengidentifikasi, oh kalau mau buat cerita yang isinya peristiwa berarti jangan pakai prosedur teks, tetapi lebih ke explanation atau eksposisi ya kalau dalam bahasa Indonesianya, atau expository. Terima kasih Meinita. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Devan, silakan. Ini kan kita lagi bahas prosedural teks ya Pak, Iya. specifically yang manual. Nah, dalam bentuk penyajian ya, itu apakah hanya gambar doang dan teks, apakah ada bentuk lainnya Pak dalam penyajiannya, bentuk penyajian? Untuk manual ya. Kalau untuk manual itu biasanya ada gambarnya gitu. Kalau misalnya kita menemukan tutorial misalnya cara menyusun. Kalau zaman dulu ada tuh yang antena yang masih konvensional.
kalian tahu nggak? Mungkin ini kalian generasi Zoomer ya, nggak begitu familiar dengan antena-antena zaman dulu. Sebelum ada parabola, sebelum ada Netflix, sebelum ada apa namanya IndiHome gitu ya. Kita tuh pakainya antena yang apa ya istilahnya tuh yang dari kayak bajaringan gitu loh. Nah kalau kita beli itu antena itu ada PR yang harus kita kerjakan, yaitu kita harus disusun dulu. Sebelum dipakai itu harus disusun dulu biar ketangkap sinyalnya gitu. Kalau nggak gitu nggak akan ada gitu sinyal dari stasiun TV-nya gitu. Nah jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya kita mau membuat manual itu harus ada gambarnya. Karena justru gambar di sini adalah ciri khusus dari manual teks itu sendiri yang membedakan dari prosedur teks berjenis resep gitu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Depan. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya language feature itu tadi kan Bapak cuma bahas apa ya prosedur teks manual. Kalau misalnya itu resepsi sama prosedur teks manual, language feature-nya sama atau enggak? Language feature-nya sama ya. Social function-nya juga sama, language feature-nya juga sama. Kalau strukturnya? Generic structure-nya juga sama. Generic structure-nya, language feature sama social function-nya itu semuanya sama. Yang membedakannya adalah dari materinya ya. Materinya. Kalau misalnya yang materi untuk resep itu kan harus ada bahan, harus ada alat. Karena kita mau meng-create sesuatu yang baru gitu. Menciptakan sesuatu yang baru. Dari terigu sama misalnya dari terigu, dari jagung, dari garam, dari penyedap rasa, terus ada minyak goreng di situ. Kita akan meng-create apa kira-kira? Ada terigu, ada jagung, ada minyak goreng, garam, penyedap rasa tuh kita bisa bikin apa? Dari bahan itu. Dari bahan-bahan tersebut kita bisa bikin bakwan jagung, bisa bikin perkedel gitu ya. Nah, jadi kita meng-create sesuatu yang baru dari bahan-bahan dan alat-alat yang ada itu untuk yang resep. Kalau yang manual itu semuanya itu sudah ada gitu. Semuanya sudah all set, cuman bagaimana caranya kalau misalnya kita mau menggunakan benda tersebut atau alat tersebut, atau bagaimana agar alat tersebut itu bisa bekerja gitu. Kalau misalnya alatnya masih kayak terpisah-pisah seperti antena yang tadi ya, berarti kita harus mengikuti tutorial untuk merangkainya atau menyusunnya begitu ya. Jadi untuk yang 3 itu semuanya sama aja, baik itu prosedur teks jenis manual maupun yang jenis resep ya. Terima kasih sudah bertanya Tantri. Ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi? Oke, Aufa silakan. Apa sih yang membedakan antara explanation text dan prosedur text? Kan keduanya sama-sama itu yang menjelaskan suatu hal. Oke, sebenarnya ini agak mirip dengan pertanyaan siapa tadi ya? Pertanyaan Mei ya. Oke, tapi tidak apa-apa. Mungkin kalau kita lagi baca buku ya, tiba-tiba ada 2 jenis teks, yang satu jenis explanation, yang satu jenis prosedur gitu. Nah, untuk membedakannya adalah itu sangat gampang ya. Kalau dalam explanation itu, kita tidak akan membahas hal-hal detail. Semuanya dibahas dalam general atau secara umum gitu. Kalau misalnya di dalam prosedur teks itu, semuanya dibahas dengan detail. Sampai bahannya apa, alatnya apa, sampai takarannya. Takarannya ya, misalnya 1 sendok gula, 1 sendok teh, garam atau apa gitu. Nah, itu dituangkan di dalam prosedur teks. Tapi kalau kita menjelaskan kayak proses pembuatan tempe, tapi dengan jenis teks eksplanasi, itu tidak akan dijelaskan secara detail seperti itu gitu. Tidak akan sampai ke dosis atau takarannya gitu. Itu yang membedakannya. Jadi prosedur itu kalau saya bilang bedanya dengan eksplanasi dari paradigma atau sudut pandangnya gitu. Kalau misalnya prosedur teks itu lebih dari ke umum khusus. Kalau eksplanasi itu dari khusus ke umum. Misalnya kenapa dibilang prosedur teks itu dari ke umum khusus? Misalnya gini kan, kita taruhlah ada tempe ya, ada kata tempe gitu. Nah, ketika si prosedur teks itu mau melakukan sesuatu dengan tempe itu, artinya kan dia harus menjelaskan bagaimana proses pembuatan tempe tersebut kan. Nah, asalnya tempe yang dari umum itu atau secara umum dijelaskan dengan detail bagaimana cara pembuatan tempe tersebut. Nah, jadi dari umum ke khusus gitu ya. Kalau yang eksplanasi itu sebaliknya gitu. Sebaliknya kalau misalnya kita menangkap sebuah informasi atau kita jalan-jalan ke pabrik tempe di situ kan mereka mengerjakan pembuatan tempe dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi kita tuliskan atau tuangkan dalam explanation text, kita kan nggak perlu
tahu gitu, harus berapa liter nih tempenya gitu, atau airnya harus berapa banyak gitu. Kita hanya menjelaskan berdasarkan informasi-informasi yang sifatnya umum gitu ya, itu perbedaannya. Jadi itulah kenapa disebutnya khusus ke umum untuk yang eksplanasi, sementara yang prosedurnya dari umum ke khusus gitu ya. Oke, teman-teman terima kasih sudah bertanya. Untuk selanjutnya saya ada ini, silakan dikerjakan, ada tugas ya. Kira-kira teman-teman mau mengerjakannya secara individu atau per kelompok? Secara per kelompok ya. Oke, berarti silahkan kalian kerjakan masing-masing kelompoknya terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Silahkan kerjakan berempat atau berlima. Nanti perwakilan dari kelompok masing-masing bisa di depan menjelaskan langkah-langkah dari gambar ini. Ya, silakan ya, bisa dimulai dari sekarang. Sudah selesai teman-teman tugasnya? Sudah. Oke, silakan siapa yang mau ke depan? Satu orang perwakilan dulu. Oke, Agam ya, silakan Agam. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya menjelaskan proses composing plots based on the picture below. Jadi tahap yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengumpulkan pakaian-pakaian yang kotor dalam ranjang. Kemudian masukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam mesin cuci. Untuk apa? Untuk dicuci. Betul. Kemudian setelah dimasukkan jangan lupa pakai kemudian digiling atau nah, kemudian setelah dibersihkan kita ambil kembali pakaian yang sudah dibersihkan tadi. Kemudian kita masukkan ke keranjang yang bersih. Dalam catatan ini hanya sudah bersih kembali ya. Masukkan, kemudian kita jemur. Kira-kira dari proses of washing clothes based on the picture below itu menentukan prosedur teks yang mana? Apa alasannya? Terima kasih ya sudah membantu. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Agam ya semuanya. Oke, terima kasih Agam. Oke, ya sepertinya teman-teman di sini sudah paham ya mengenai apa itu teks prosedur berjenis menua ya. Terbukti barusan teman kita Agam sudah bisa menjelaskan dengan sangat jelas sekali, dengan sangat detail sekali. Saya kira itu adalah akhir dari pertemuan kita untuk hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Ya, terima kasih banyak. Silakan pulang dengan selamat ya, dengan aman sampai ke rumah masing-masing. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.